Pas sekali tadi pertanyaan Dr. Adel. Jadi pada anak-anak itu infeksi yang sering pada anak yang sangat kecil ya itu pada laki-laki. Kejadiannya lebih banyak pada laki-laki. Kemudian pada usia menginjak 3 tahun sampai dengan dia remaja ini kebalik, malah perempuan, terutama nanti pada saat dewasa itu malah perempuan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Kembali lagi di channel YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Jember di Bincang Agromedis sesi yang ke-6 bersama saya, Dr. Adelia. Nah, jika di Bincang Agromedis yang lalu kita sudah mendatangkan banyak pemateri, di minggu ini juga ada pemateri yang lebih seru lagi nih. Nah, siapa pematerinya? Penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan juga komen down below jika sobat-sobat agromedis ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Nah, langsung saja ya kita sapa pemateri kita hari ini. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Beliau adalah Dr. Septa Suryawahyudi, spesialis urologi. Nah, materi apa yang akan kita bawakan hari ini? Yuk kita sapa dulu beliau. Selamat datang, Dr. Septa. Selamat datang, Dr. Adelia. Lagi di mana nih, Dok? Lagi di rumah. Jadi di rumah. Jadwalnya work from home. Work from home. Ini santai-santai ya, Dok ya? Ya, memang nyiapkan untuk Dr. Adelia. Alhamdulillah, terima kasih banyak loh Dok ini. Saya sudah membawa segudang pertanyaan dari sobat agromedis nih yang mau ditanyakan, Dok. Ya, monggo. Semoga saya bisa menjawab semua ya, Dr. Adelia ya. Pasti Dok, kalau Dr. Septa. Nah, ini pertanyaannya Dok, yang paling banyak requestnya adalah tentang infeksi saluran kemih, Dok. Oke, siap. Nah, terkait dengan itu Dok, kita kan sekarang sedang work from home nih ya Dok, mungkin banyak di rumah sehingga jarang aktivitas gitu. Nah, ini ada beberapa yang mengeluhkan infeksi saluran kemih. Nah, sebetulnya infeksi saluran kemih sendiri itu penyebabnya apa sih, Dok? Oke, infeksi saluran kemih itu disebabkan bakteri ya. Jadi ada mikroorganisme, bakteri terutama, terus ada yang lain misalkan parasit atau misalkan jamur, kandida itu masih mungkin. Tapi yang terbanyak adalah bakteri. Nah, bakterinya apa? Bakteri itu macam-macam. Ada yang gram negatif, ada gram positif. Kemudian ada yang kayak gonoro itu termasuk ke dalam gram negatif itu sebetulnya. Kemudian yang lain itu yang paling banyak gram negatif, jelas, Dr. Adel. Oke, berarti bisa bakteri atau jamur ya Dok ya? Betul, bisa bakteri atau jamur. Oke. Keluhannya apa nih Dok? Yang saya tahu mungkin teman-teman juga sobat agromedis taunya kalau infeksi saluran kemih keluhannya pasti nyeri saat kemih. Nah, selain itu Dok, mungkin ada gejala atau keluhan lain Dok? Ya, jadi keluhan infeksi saluran kemih ini kebanyakan adalah keluhan iritatif. Tetapi ada juga keluhan yang bersifat sistemik. Keluhan iritatif itu salah satunya disampaikan Dr. Adelia tadi. Jadi nyeri saat berkemih, kemudian sering berkemih, tidak kuat atau tidak bisa menahan kemih. Bahasa awamnya itu kadang-kadang disebutkan sebagai anyang-anyangan itu Dr. Adelia. Iya. Tetapi ada kondisi lain yang keluhannya sampai dengan sistemik. Misalkan dia demam, kemudian menggigil, terutama pada anak-anak atau bayi itu biasanya dia datangnya malah karena demam yang tidak sembuh-sembuh, sudah diobati, dicari semua dari atas sampai bawah kelainannya, ujung-ujungnya ternyata ada infeksi di saluran kemihnya. Gitu. Ternyata infeksi saluran kemih ya Dok ya? Iya, betul. Oke. Baik, nah untuk pencegahannya sendiri Dok, gimana sih Dok supaya kita tidak sampai terjadi gitu ya infeksi saluran kemih ini? Jadi infeksi saluran kemih itu kan ada dua hal sebetulnya. Kalau kita kena penyakit itu ada dua hal kuncinya. Ada istilahnya itu ada uropatogen atau penyebabnya, kemudian ada kita sebagai rumahnya, sebagai hostnya. Ada agent, ada host. Nah, kalau misalkan virulensinya atau dari kumannya itu sangat kuat, terus mengenai kita itu bisa terjadi. Tetapi kalau hostnya cukup proteksinya cukup bagus, imunnya cukup bagus, bisa sampai tidak kena atau tidak terjadi infeksi itu sendiri. Begitu. Jadi kalau misalkan proteksinya apa saja Dok? Di antaranya yang paling umum atau paling penting itu adalah masalah wash out atau pengeluaran. Jadi dengan sering berkemih, tidak menahan kencing, semakin banyak proses dari pengeluaran itu,
si kuman tuh tidak sampai berinvestasi, tidak sampai berkoloni di dalam tubuh kita, di dalam saluran kencing terutama. Begitu Dokter Adel. Ya ini kan kalau work from home biasanya kalau sudah terlanjur enak duduk ya dok, mager gitu ya. Mau kencing jadi malas. Nanti aja deh sekalian gitu ya. Nah bukan saya ya Sobat Agromedis, bukan saya. Nah, ini karena ada pertanyaan selanjutnya nih dok, ada yang menanyakan apa benar nggak sih dok kalau misalnya kita buang air kecil gitu ya di pinggir jalan atau di pinggir pohon, ya itu bisa jadi salah satu penyebab ISK, betul nggak ini dok? Jadi kalau kita tadi sudah tahu kumannya, kemudian kita tahu bahwa ada faktor host, ada faktor agent, kemudian ada faktor transmisi, masalah transmisi. Jadi infeksi saluran kencing itu yang paling sering itu adalah karena ascending infection atau infeksi yang naik dari bawah ke atas. Dari mana sih bawahnya itu? Area yang bisa jadi karena bakteri komensal atau bakteri yang sudah umum di pencernaan. Tapi lewat anus itu dikeluarkan, kemudian dia bisa naik ke atas menuju ke saluran kencing. Ini yang paling sering malah ascending. Nah, terkait dengan pertanyaan Dokter Adel tadi, misalkan kencing atau buang air besar di tempat yang tidak bersih atau di sungai ya misalkan, terus kena air bisa secara langsung, secara direct, dia bisa ascending ke atas. Itu sangat mungkin. Terus ada faktor yang lain juga sebetulnya Dokter Adel, ada faktor limfogen sama hematogen. Artinya ada yang lewat kelenjar limfa atau dari darah. Lewat darah itu juga bisa infeksi itu. Tapi yang paling sering adalah ascending atau secara langsung. Bisa juga dari correlated organ. Misalkan ada abses di daerah perineum ya. Perineum itu adalah antara anus dengan lubang kencing, itu ada area di situ. Kemudian di situ ada infeksi, abses, ada kumpulan nanah, itu juga sangat mungkin bisa menjadi ascending infection naik ke saluran kencing. Begitu Dokter Adel. Oh oke. Jadi betul-betul harus perhatikan ya dok, higienitas, kebersihan tempatnya ya, terutama kalau di area kamar mandi. Nah untuk selanjutnya dok, jika memang sudah Sobat Agromedis nih ada yang merasakan, mungkin ada yang demam, nyeri kencing, boleh nggak sih dok dirawat di rumah? Artinya tidak harus periksa ke dokter gitu, kira-kira bagaimana dok? Oke, tergantung. Jadi kalau kita melihat pembagian klasifikasi dari gejala klinis yang ada, orang dengan infeksi saluran kencing itu memang ada yang asimptomatik atau tidak bergejala. Tetapi ada yang bergejala, kemudian ada yang sampai dengan memberat, misalkan sampai dengan sepsis. Nah, bagian dari yang sudah ke arah sistemik, tadi yang Dokter Adel sampaikan ada gambaran demam, kemudian ada sebaiknya dibawa ke Dokter Adel. Karena yang paling bahaya, biasanya kalau masih di bagian saluran kencing, ya, secara ada pembagian yang lain secara anatomi itu ada yang daerah uretra misalkan uretritis, ada di kandung kemih namanya sistitis, kemudian ada di ginjal namanya pielonefritis. Biasanya kalau yang sudah naik ke pielonefritis itu biasanya sering sekali dengan gambaran demam Dokter Adel. Itu arahnya ke ginjal. Jadi pielonefritis itu adalah infeksinya di ginjal. Nah, yang dikhawatirkan nanti fungsi ginjalnya ke belakang, seperti itu Dokter Adel. Ya, berarti kalau sudah ada demam sebaiknya dibawa periksa saja ya dok ya? Ya, lebih baiknya dibawa periksa. Nah, untuk pemeriksaannya dok, misalnya sudah ada keluhan, tadi sudah merasa ada nyeri saat BAK, terus ada demam, nah pemeriksaan yang dilakukan biasanya apa dok? Pemeriksaan urin Dokter Adel. Jadi pemeriksaan itu ada disebut juga urinalisis. Jadi ada yang menggunakan dipstick, ada yang menggunakan pemeriksaan urinalisis yang lebih lengkap atau urinalisis lengkap. Itu dilihat nanti secara makroskopis dan mikroskopis. Nah, tanda untuk infeksi itu apa? Dari urinalisis itu dilihat adalah leukositnya atau sel darah putih dalam kencing. Kemudian dilihat juga ada tidak bakteri. Kemudian tambahannya mungkin nitrit juga dilihat. Tapi tidak berhenti sampai di situ Dokter Adel. Mungkin kalau memang betul ini bergejala, kemudian ada urinalisisnya gambaran leukosit positif banyak gitu. Kemudian ya untuk leukosit itu lebih dari 5 per lapangan pandang besar Dokter Adel, kita katakan bermakna. Kemudian bakteri juga positif, maka kelanjutannya adalah kita lakukan kultur urin atau kita melihat kultur urin ya dok. Kita harus melihat jenis kumannya apa. Sekaligus kita lakukan pemeriksaan sensitivitas tes terhadap antibiotik yang cocok apa, yang sesuai. Sehingga pengobatan kita betul-betul tepat. Tidak asal mengobati begitu Dokter Adel. Iya, karena kan sering ya dok, biasanya kalau kita sudah curiga nih, oh ini kayaknya nyeri nih waktu BAK,
mungkin kayaknya ya kayak menduga-duga gitu ya, Dok. Kayaknya infeksi saluran kemih deh. Coba deh saya cek urin tadi, Dok. Datang ke lab terus cek urin, ternyata betul tadi ada bakterinya. Nah, terus kita jadi periksa-periksa sendiri ya, diobati sendiri, akhirnya datang ke apotek misalnya, Dok, ini langsung ke apotek, saya infeksi saluran kemih nih, ada bakterinya. Mau beli antibiotik ya, untuk membunuh kumannya di infeksi saluran kemih. Nah, itu boleh nggak sih, Dok, seperti itu, Dok? Iya, sebetulnya enggak tepat itu, Dokter Adel, enggak boleh. Jadi pada kondisi infeksi saluran kencing atau kita istilahkan tuh bakteri uri tapi asimptomatik. Jadi asimptomatik atau tidak bergejala. Bagi yang tidak bergejala walaupun ada bakterinya itu bukan antibiotik, obatnya jadi harus banyak minum, begitu Dokter Adel. Jadi enggak boleh langsung antibiotik. Begitu. Jadi kalau hasil urinnya itu positif, kita tidak diperkenankan ya, Dok, untuk langsung beli antibiotik gitu misalnya ke apotek ya, harus diperiksa terlebih dahulu ya, Dok ya. Iya, harus dipastikan dulu. Dipastikan terlebih dahulu. Nah, ini karena biasanya kita nanti ngobati hasil labnya ya, Dok ya. Iya. Karena hasil labnya, karena sebetulnya orangnya tidak bergejala tapi hasil labnya muncul bakterinya. Iya, yang kita obati kan orangnya, bukan hasil orangnya, labnya. Bukan hasil labnya. Iya, betul. Iya. Nah, tadi Dok, terkait dengan faktor host tadi ya, Dok ya. Oh iya. Nah, faktor host itu kan berarti dari faktor manusianya ya, Dok ya, faktor kitanya. Betul. Nah, langkah apa saja sih, Dok, yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa meningkatkan imunitas kita sehingga kita bisa paling tidak mencegah lah tidak terkena ISK ini, Dok? Jadi yang pertama tadi harus banyak minum, Dokter Adel. Nah, seberapa banyak, Dok, minumnya, Dok? Out paling enggak itu lebih dari 2 liter. Lebih dari 2 liter. Ya, lebih dari 2 liter. Kemudian yang kedua adalah selain wash out tadi ada faktor pH atau keasaman. Semakin asam itu kuman itu semakin tidak mudah untuk tumbuh dalam saluran semakin kencing. Asam semakin tidak mudah tumbuh ya, Dok ya? Ya. Kalau dia basah dia cenderung infeksi. Oke. Sehingga kalau bisa misalkan ada beberapa yang menyampaikan mengasamkan dengan memberikan vitamin C atau yang lain tuh boleh, enggak apa-apa. Tapi sesuai dengan dosis takarannya ya, Dokter Adel, jangan juga berlebihan. Oke, terus selain itu jangan menahan kencing. Menahan kencing itu penting sekali. Yang sering kalau work from home ya, Dok ya. Iya, betul. Terus ada faktor-faktor lain sebetulnya, Dokter Adel, misalkan faktor urumukoid itu ada dalam tubuh itu ada hal-hal yang bersifat bakterisidal atau tidak mau bakteri itu untuk bisa menempel sampai dengan hidup. Itu ada yang namanya urumukoid. Nah, kalau pada kondisi sehat kemudian tidak ada DM ya, diabetes mellitus, itu biasanya utuh dan bagus sehingga lebih kuat atau lebih kebal untuk tidak terkena infeksi. Sehingga pada orang-orang dengan faktor risiko, misalkan dengan DM, kemudian dengan karsinoma atau kanker, dalam pengobatan kemoterapi, terutama kemudian usia tua, atau bayi yang kecil tapi prematur, nah itu memiliki faktor risiko. Atau ibu hamil, Dokter Adel, ibu hamil itu juga memiliki faktor risiko. Atau pasien yang menggunakan kateter lama, begitu, karena kelainan tertentu tapi belum diobati, terus dia pakai kateter lama. Atau ada memang kelainannya, tapi nanti masuknya ke ISK yang complicated. Wah, banyak sekali berarti, Dok ya, yang bisa harus diperhatikan ya, Dok. Tadi mungkin untuk sobat agromedis tadi bahwa semakin asam ya itu semakin mencegah untuk pertumbuhan kuman di situ ya, Dok. Bakteri, maaf, baik. Nah, salah satunya tadi vitamin D. Berarti kalau misalnya kita gambarannya ada ke warung gitu misalnya mau beli es jeruk nggak apa-apa ya, Dok ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Es jeruk langsung 2 liter ya, Dok ya? Iya. Jangan juga tapi, Dokter Adel, nanti lambungnya nggak kuat. Iya, betul. Wah, menarik sekali nih, Dok. Baik, selanjutnya ya, Dok ya. Nah, ini saya curhat sekalian nih, Dok. Saya ada 2 anak laki-laki di rumah, Dok. Iya, siap, silakan. Nah, kalau untuk perbedaannya infeksi saluran kemih kalau pada dewasa dan anak apa nih, Dok? Ya, ada fenomena yang menarik, Dokter Adel, pada anak-anak remaja maupun dewasa. Ya, pas sekali tadi pertanyaan Dokter Adel. Jadi pada anak-anak itu infeksi yang sering pada anak yang sangat kecil ya itu pada laki-laki. Kejadiannya lebih banyak pada laki-laki. Kemudian pada usia menginjak 3 tahun sampai dengan dia remaja, ini kebalik, malah perempuan, terutama nanti pada saat dewasa, itu malah perempuan. Nah, kenapa sih anak kecil itu kok malah laki-laki yang lebih banyak dibanding perempuan?
pada laki-laki kebanyakan yang ya belum sunat terutama Dokter Adel, itu menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya infeksi. Sedangkan kalau pada dewasa, kenapa pada perempuan lebih banyak? Karena malah faktor saluran pada wanita kan pendek. Uretra atau saluran kencing bagian bawahnya itu cuma antara 4 sampai dengan 6 cm. Jadi kemungkinan bakteri yang ada di sekitar situ untuk naik itu sangat mungkin. Sedangkan pada laki-laki itu panjang. Antara 24 sampai dengan 26 sentian, begitu uretranya itu, saluran kencing bagian bawah. Berarti kalau pada anak-anak itu yang laki-laki ya Dok ya, yang kemungkinan infeksi saluran kemihnya lebih tinggi ya Dok ya? Betul, pada anak itu yang laki-laki. Kalau pencegahannya gimana nih Dok, kalau pada anak-anak Dok? Waduh, anak saya 2 laki-laki semua lagi Dok. Ya, yang paling penting adalah satu, pastikan wash out, artinya tidak nahan kencing, kemudian kencing baik. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan sama ibunya, apalagi anak yang kecil itu pada saat mandi, pastikan bahwa dia tidak fimosis. Fimosis itu adalah ujung dari prepusium atau apa ya bahasanya kulup ya, atau penutup dari glans penis itu sempit, tidak bisa diretraksikan, tidak bisa dibuka sampai ke belakang. Itu sangat mudah terjadi, misalkan statis ya, tidak alirannya itu tidak langsung lancar begitu, gitu ya, Dok, betul, ya? Tidak lancar, sehingga sangat mungkin untuk terjadi infeksi dari situ. Sehingga salah satunya ya disunat. Sunat, ini PR saya juga lagi nih Dok ini. Makanya saya mendatangkan dokter saya tadi mau pesan saya Dok, dua-duanya belum kenal. Nah ini yang satu nih Dok, waduh jadi curhat nggak apa-apa ya Dok ya. Maaf ya Sobat Agromedis ya, sekalian dicurhat. Yang satu usia 6 tahun nih Dok, yang satu usia 3 tahun. Nah sebetulnya paling aman tuh sudah bisa dihitan itu usia berapa Dok? Oke, kalau hitan itu semakin kecil, sebetulnya risiko untuk terjadinya infeksi itu semakin kecil juga. Artinya gini, hitan itu secara medis ada dua alasan yang paling kuat, Dokter Adel. Satu adalah kebersihan agar tidak terjadi infeksi yang seperti kita bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah precancer atau mencegah terjadinya kanker ganas. Nah, ini yang paling bahaya. Maka semakin kecil sebetulnya semakin kecil juga resiko untuk terjadinya kanker itu sendiri, kanker penis. Begitu. Nah, kalau usia itu yang penting yang pertama melewati faktor aman dari pembiusan. Itu ada yang menggunakan 9 golden 9 ya, ada yang menggunakan rule of 9, rule of 10, ada yang menggunakan 9 minggu, 10 minggu, paling tidak 6 bulan itu sudah aman, Dokter Adel. Oh, 6 bulan. Berarti masih baby gitu sudah bisa ya Dok ya? Bisa. Bahkan baru lahir pun itu enggak apa-apa sebetulnya Dokter Adel, itu juga bisa. Asalkan tidak ada faktor-faktor yang sebagai penyulit ya dalam pembiusan. Misalkan begitu. Iya. Dok, ini saya ada pertanyaan titipan, boleh ya Dok ya? Boleh. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan Dok terkait dengan hitan ya Dok. Nah, kalau sudah hitan, apakah boleh makan telur Dok? Nah, ini biasanya ini kalau Ibu bisa bikin gatel nih katanya telur Dok, jadi tersangka untuk gatel nih. Ya, gimana Dok? Jawabannya adalah boleh dan sangat perlu Dokter Adel. Karena kandungan telur itu ada 2 Dokter Adel. Putihnya itu adalah kandungan protein, kuningnya itu adalah kolesterol ya, lemak. Nah, yang kita butuhkan pada saat proses penyembuhan itu adalah protein. Jadi ini tidak hanya sekedar untuk setelah sunat, banyak pasien di daerah Jember ini juga setelah operasi terutama Dokter Adel malah menghindari makan telur, tidak mau makan daging. Betul. Padahal itu sangat penting. Jadi protein itu sangat penting. Jadi kalau saya malah mengharuskan. Harus. Betul. Banyak proteinnya. Gitu. Berarti sumber protein lain selain telur juga boleh ya Dok? Ya? Boleh. Sangat disarankan ya artinya. Ikan, ayam, boleh silahkan. Daging juga nggak apa-apa yang dari kambing atau sapi. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ya Dok ya. Nah, setelah hitan masa penyembuhannya berapa lama Dok? Nah, berapa lama nih Dok? Iya, rata-rata sekitar 5-7 hari sudah sembuh. Cepat ya Dok ya, 5-7 hari sudah sembuh. Nah ini kan kalau anak terutama yang laki-laki ya Dok, sukanya kan biasanya main bola, lari-larian gitu. Berarti setelah 5-7 hari ini apa sudah cukup aman Dok? Untuk anak-anak itu sudah mulai aktivitas seperti biasa? Oke, kalau misalkan main bola mungkin jangan dulu ya, takut jangan dulu ya, kalau 1 minggu. Tapi kalau sudah aktivitas yang lain seperti jalan, kemudian kemana, itu sudah boleh lah Dokter Adel, enggak apa-apa.
Yang penting dipastikan bahwa pada saat kontrol di hari ke-7 itu bahwa sudah benar-benar sudah kering atau sembuh. Gitu. Dan sekarang ini Dokter Adel, sirkumsisi ini atau sunat ini sudah banyak modelnya. Jadi nggak cuman konvensional harus atau tradisional dipotong gitu, ada yang istilahnya smart clamp itu sudah banyak. Jadi pada saat hari ini disunat, setelah itu langsung bisa jalan-jalan, bisa pakai celana lagi dan segala macam. Wah, iya. Nah, ini informasi baru nih buat sobat agromedis. Namanya smart clamp ya, Dok ya? Iya, smart clamp. Dijadikan satu smart clamp. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya di Dok. Tempat yang ideal Dok untuk melaksanakan khitan atau sunat sebaiknya di mana ya Dok? Oke, tempat paling ideal itu sebetulnya kita harus lihat ya, terutama satu fasilitasnya paling enggak cukup lah, memadai, paling enggak untuk kondisi pada saat mengerjakan atau ketika ada sesuatu pada saat mengerjakan. Kemudian yang kedua adalah tenaga yang melakukan. Tenaga melakukan cukup memiliki kompetensi, itu menurut saya. Jadi kalau menjurus ke nama sesuatu mungkin tidak perlu, tapi paling enggak ya dokter kan punya kualifikasi bahwa dia memiliki kompetensi untuk bisa. Dokter umum juga boleh kalau misalkan sunatnya tanpa penyulit. Tapi kalau dengan penyulit mungkin butuh ke dokter bedah atau misalkan ke dokter urologi, monggo silahkan. Penyulit-penyulitnya itu macam-macam Dokter Adel. Kadang ada kelainan anatomi yang mereka itu nggak sadari. Misalkan lubang kencingnya tidak betul-betul di ujung. Normalnya kan di ujung, di tip. Mungkin dia di bawah ya, di daerah ventral bahasa kedokterannya, atau mungkin di atasnya di dorsal. Itu merupakan kontraindikasi untuk kita lakukan sunat atau sirkumsisi. Ya. Nah, berarti harus dicek dulu juga ya Dok ya. Ya, takutnya betul. Ada kelainan bentuk ya. Jadi harus kalau ada kelainan bentuk berarti butuh rujukan lebih lanjut untuk penanganannya begitu ya Dok ya. Iya, betul. Nah, terus ada lagi kelainan perdarahan Dokter Adel, itu juga penting. Jadi kalau misalkan dari pertanyaan atau anamnesis, kalau misalkan luka itu cepat berhenti nggak perdarahannya kalau jatuh atau apa. Itu juga penting. Kadang ada pasien yang memanjang, akhirnya perdarahan, akhirnya dibawa ke rumah sakit atau ke kita untuk kita lakukan beberapa treatment, tidak hanya surgical atau pembedahan atau pengikatan pembuluh darahnya, tapi mungkin butuh obat untuk menormalkan faktor-faktor yang tidak normal tadi, misalkan faktor pembukuannya begitu. Berarti kalau tidak ada kelainan bentuk, tidak ada kelainan perdarahan, cukup aman dilakukan ya Dok ya? Iya, daripada kondisi yang simultis. Ya. Bahkan sampai mulai usia 6 bulan sudah bisa dilakukan ya Dok? Boleh, enggak apa-apa. Berarti dewasa misalnya ada yang belum khitan juga bisa ya Dok ya? Sangat bisa sekali ya Dok? Iya, sangat bisa sekali ya Dok ya. Baik. Betul. Nah, lalu nih dari Dokter Septa sendiri ya Dok ya, berdasarkan pengalaman Dokter Septa nih Dok, setelah lama mungkin mengerjakan beberapa pasien ISK Dok, yang terberat Dok, jika misalnya dari ISK sendiri itu tidak ditangani apa Dok? Yang terberat, yang paling berat ya Dokter. Yang paling berat ya, yang paling berat. Kematian. Bisa sampai kematian ya Dok ya? Iya, kematian. Jadi infeksi yang paling berat itu kita istilahkan nanti sepsis. Sepsis itu bisa menyebabkan shock septic. Shock septic itu biasanya yang mengancam jiwa, menjadi kematian. Rootnya bisa dari mana saja, bisa dari saluran kencing paling bawah, kemudian menuju ke sistemik tadi yang demam segala macam, kemudian jadi bakterinya yang tadinya dari saluran kencing itu bisa pindah ke pembuluh darah, Dokter Adel. Kemudian dari situ ada respon imun berpengaruh terhadap fungsi organ yang lain. Jadi setelah terganggu, nah di titik itu bisa menyebabkan kematian. Paling berat adalah kematian. Baik. Wah, ini berarti juga harus menjadi perhatian ya Dok, pencegahannya harus diperhatikan. Nah, mungkin yang terakhir Dok ini, wah kita karena keterbatasan waktu ya Dok ya. Iya, nah, baik. Mungkin yang terakhir ada take home message atau pesan yang ingin disampaikan ke Sobat Bincang Agromedis semua, supaya paling tidak bisa melakukan pencegahan nih Dok terhadap infeksi saluran kemih. Oke, yang pertama adalah kalau saya harapkan tidak menahan kencing. Yang kedua, cukup atau banyak minum sehingga wash out kita bagus. Kemudian yang ketiga adalah jika ada keluhan segera datang ke pelayanan kesehatan, misalkan ke dokter ya, atau ke dokter spesialis atau dokter umum boleh. Kemudian yang keempat, kalau mendengar berita terkait dengan seperti tadi yang Dokter Adel sampaikan, makanan ini nggak boleh atau begini dan segala macam itu sebaiknya disaring dengan baik, karena sekarang sangat banyak berita-berita yang kurang tepat.
Sehingga pasien sudah datang dengan bawa berita yang ini itu ya, dan kadang-kadang kasihan ya dok ya, kadang berita yang tidak tepat ya, betul. Hanya karena berita yang tidak tepat itu yang sumbernya tidak jelas, jadi menghambat proses kesembuhan ya dok ya. Betul, iya dokter. Oke, baik, terima kasih banyak dokter Septa. Ya sama-sama dokter Adel. Semoga tidak bosan ya dok ya. Nanti lain kali kalau banyak pertanyaan lagi siap ya dok, dipanggil lagi ya dok. Mungkin butuh nanti kalau ada komentar atau saran dari netizen atau siapapun yang lihat ini, mungkin terkait dengan judul apa, terkait di urologi saya siap. Misalkan yang menarik-menarik juga nggak apa-apa. Mungkin seksual gitu atau infertilitas atau itu boleh. Iya. Kok saya yang tertarik malah ya dok. Biasanya itu hal yang menarik. Mungkin jamnya agak malam ya dok. Iya. Oh gitu ya dok ya. Misalkan terkait ejakulasi dini atau disfungsi ereksi. Kapan betul. Nanti kita carikan waktu. Nah tuh Sobat Agromedis bisa ya komen down below nih mau nge-request apa. Nanti siap meneror dokter Septa nih. Siap. Baik, sekali lagi terima kasih banyak dokter Septa sudah meluangkan waktunya hari ini. Nah, Sobat Agromedis, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Nah, tadi jika ada materi-materi atau topik tertentu yang ingin dibahas atau ingin dibawakan di Bincang Agromedis, jangan lupa komen down below. Silakan ketik di bawah. Nah, nanti kita akan berusaha untuk mengakomodasi permintaan dari Sobat Bincang Agromedis. Nah, tidak terasa sudah selesai Bincang Agromedis kita kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, subscribe, and juga komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis. Terima kasih Dr. Septa. Sama-sama Dr.